seorang guru bercerita kepada para muridnya tentang sebuah kapal pesiar yang mengalami kecelakaan di laut dan akan segera tenggelam. Sepasang suami istri berlari menuju Skoci untuk menyelamatkan diri. Sampai di sana, mereka menyadari bahwa hanya ada tempat untuk satu orang yang tersisa. Sang suami segera melompat mendahului istrinya untuk mendapatkan tempat itu. Sang istri hanya bisa menatap kepadanya sambil meneriakkan sebuah kalimat sebelum Skoci menjauh dan kapal itu benar-benar menenggelamkannya. Kemudian sang guru bertanya, "Menurut kalian apa yang istri itu teriakan?" Sebagian besar murid-murid itu menjawab, "Aku benci kamu. Kamu tahu aku buta. Kamu egois. Gak tahu malu, Pak." Tapi guru itu kemudian menyadari ada seorang murid yang diam saja. Guru itu meminta murid yang diam saja itu menjawab. Kata si murid, "Guru, saya yakin si istri pasti berteriak, 'Tolong jaga anak kita baik-baik.'" Guru itu terkejut dan bertanya, "Apa kamu sudah pernah mendengar cerita ini sebelumnya?" Murid itu menggeleng, "Belum. Tapi itu yang dikatakan oleh mama saya sebelum dia meninggal karena penyakit kronis." Guru itu menatap seluruh kelas dan berkata, "Ya, jawaban ini yang benar." Kapal itu kemudian benar-benar tenggelam dan sang suami membawa pulang anak mereka sendirian. Bertahun-tahun kemudian setelah sang suami meninggal, anak itu menemukan buku harian ayahnya. Di sana, dia menemukan kenyataan bahwa saat orang tuanya naik kapal pesiar itu, mereka sudah mengetahui bahwa sang ibu menderita penyakit kronis dan akan segera meninggal dunia. Karena itulah, di saat darurat, ayahnya memutuskan mengambil satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia menulis di buku harian itu, "Betapa aku berharap untuk mati di bawah laut bersama denganmu. Tapi demi anak kita, aku harus membiarkan kamu tenggelam sendirian untuk selamanya di bawah sana." Cerita itu selesai, dan seluruh kelas pun terdiam. Guru itu tahu bahwa murid-muridnya sekarang mengerti moral dari cerita tersebut, bahwa kebaikan dan kejahatan di dunia ini tidaklah sesederhana yang kita pikirkan. Ada berbagai macam komplikasi dan alasan di baliknya yang kadang sulit kita mengerti. Karena itulah, kita seharusnya jangan pernah melihat hanya di luar dan kemudian langsung menghakimi. Apalagi tanpa tahu apa-apa. Mereka yang sering membayar untuk orang lain mungkin bukan berarti mereka kaya, tapi karena mereka menghargai hubungan daripada uang. Mereka yang bekerja tanpa ada yang menyuruh mungkin bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka menghargai konsep tanggung jawab. Dan mereka yang minta maaf duluan setelah bertengkar mungkin bukan karena mereka bersalah, tapi karena mereka lebih menghargai orang lain.